Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Di tengah rumitnya perkembangan perang Ukraina, pekan lalu, Turki mengumumkan, melancarkan operasi besar-besaran untuk menyerang Irak Utara. Sangat sedikit saluran media yang menyebutkan masalah ini. Oleh karena itu, kami akan menganalisisnya agar semua orang mengerti. Ayo mulai. Pertama, sifat serangan ini bukanlah invasi atau pendudukan wilayah. Pihak Turki hanya menargetkan PKK, bukan pemerintah Irak. Penegasan ini tidak datang dari pernyataan pemerintah Turki. Karena Irak sekarang memiliki pemerintah pro-Amerika, Turki tidak akan menyerang. Jadi apa itu PKK? Mengapa Turki bertekad untuk menghancurkan sampai akhir? PKK adalah singkatan dari Partai Pekerja Kurdistan, sebuah organisasi gerilya bersenjata yang didirikan pada 1970-an di Tenggara Turki. Tujuan, untuk menciptakan negara merdeka bagi Kurdi. Mengapa mereka menginginkan kemerdekaan dari Turki? Untuk kejelasan, kita akan belajar tentang masa lalu. Pada abad ke-16, tanah Kurdi, serta orang-orang Arab lainnya, berturut-turut ditaklukkan oleh Ottoman, oleh Turki. Selama berabad-abad pemerintahan kekaisaran, mereka memberontak berkali-kali untuk menciptakan negara merdeka, tetapi semuanya gagal. Pada tahun 1920, negara Ottoman telah runtuh karena kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Mereka dipaksa untuk menandatangani perjanjian Sèvres dan menyerahkan sebagian besar wilayah kepada para pemenang. Di mana, Inggris dan Perancis memenangkan manfaat terbanyak. Sebagian besar orang Arab menerima nasib yang diatur di tangan dua kerajaan baru. Kurdi masih bertekad untuk memperjuangkan negara merdeka. Mengetahui bahwa Kurdi sulit ditaklukkan, Inggris dan Perancis setuju untuk memberi mereka sepotong kecil kue, yang disebut Kurdistan, yang berarti tanah orang Kurdi. Namun, tak lama kemudian, para komandan militer Turki memberontak. Mereka menggulingkan pemerintahan Utsmaniyah, karena pemerintah Utsmaniyah menerima penyerahan diri kepada musuh. Sebuah gerakan revolusioner dilancarkan, memukul mundur pendudukan kekaisaran dan mendapatkan kembali beberapa wilayah. Di antara mereka, ada tanah yang diberikan Inggris dan Prancis kepada Kurdi. Karena itu, janji itu dilupakan. Inggris dan Prancis mengabaikan manfaat perlawanan anti-Ottoman Kurdi. Pada saat yang sama Inggris dan Prancis tidak menyerahkan tanah apapun kepada mereka. Sebagai bangsa yang tangguh dan gigih, mereka terus berjuang tanpa henti untuk memiliki tanah air. Sejak tahun 1970-an, orang Kurdi telah tinggal di Irak, Suriah, Iran, dan Turki. Setiap tempat mereka membentuk organisasi tersendiri dengan tujuan menduduki wilayah tersebut untuk menciptakan suatu bangsa yang otonom atau merdeka. Sejauh ini, hanya orang Kurdi Irak yang melakukan itu. Mereka memiliki daerah otonomi sendiri. Sejak 2005, tiga pemimpin mereka berikutnya adalah Presiden Irak. Turki adalah rumah bagi jumlah terbesar orang Kurdi, dengan sekitar 18 juta orang. Orang Kurdi di Turki tidak seberuntung orang Kurdi di Irak. Sejak Perang Dunia Pertama, mereka telah berulang kali memberontak tetapi telah ditekan secara brutal. Pemerintah Turki tidak hanya menggagalkan keinginan Kurdi untuk merdeka, tetapi juga menerapkan kebijakan asimilasi radikal. Pemerintah Turki telah melarang orang Kurdi di sini mengenakan pakaian tradisional, mewariskan budaya dan bahasa mereka sendiri. Tetapi semakin mereka melarang, semakin keras mereka memprotes. Seperti yang dikatakan di awal video, pada 1970-an, Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dibentuk untuk menentang kebijakan asimilasi Turki. Sekaligus memperjuangkan negara merdeka. Mereka mengambil ideologi, Marxisme, sebagai panduan mereka dan mengobarkan banyak perang gerilya melawan pemerintah Turki. Organisasi ini terdaftar sebagai teroris oleh AS dan UE. Tapi ini kontroversial. Pada tahun 1984, PKK, yang dipimpin oleh Abdullah Öcalan, melancarkan pemberontakan besar-besaran. Serangan PKK di pangkalan militer Turki. Namun, dengan kekuatan militer yang lebih lemah, mereka tidak dapat mengancam pemerintah Turki. Pada tahun 1999, pemimpin mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekitar 40.000 orang Kurdi telah terbunuh selama 1 dekade. Pasukan militer harus mundur dan bersembunyi jauh di pegunungan. Setelah itu, situasi mereda ketika PKK mengumumkan gencatan senjata tanpa batas waktu. Tetapi bukan berarti mereka menyerah pada tujuan, tetapi itu hanya rencana untuk menunda tentara untuk mengkonsolidasikan dan memperluas kekuatan. Selama tahun 2000-an, mereka membuka pangkalan tambahan di Irak, Suriah dan Iran. Namun, mereka tidak melancarkan serangan habis-habisan, melainkan sesekali mengebom atau menembak mati sejumlah tentara atau perwira Turki. Pada dasarnya, ini tidak menimbulkan ancaman serius bagi pemerintah.
Pada tahun 2013, Presiden Erdogan menghapus beberapa pengenaan pada Kurdi dengan mengizinkan mereka menggunakan bahasa dan tulisan mereka sendiri. Secara umum, pemerintah Turki telah mengakui orang Kurdi sebagai orang yang berbeda dari orang Turki. Negosiasi antara pemerintah Turki dan pemimpin yang dipenjara Abdullah Öcalan sedang berlangsung. Kedua belah pihak sepakat untuk bergerak menuju resolusi damai dan mengakhiri konflik. Namun, setelah beberapa saat, situasinya menjadi lebih rumit. Pada tahun 2014, teroris ISIS menyerang daerah yang dikendalikan oleh PKK di Irak dan Suriah. Tujuan mereka adalah untuk merebut tanah sebanyak mungkin di Timur Tengah, untuk mendirikan negara transnasional yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi tunggal yang mengatur seluruh dunia Muslim. Di antara mereka, Islam Sunni mencapai 85%, sisanya adalah Syiah. Sebagian besar pejuang organisasi tersebut berasal dari Irak dan Suriah satu. Balik ke intinya, ketika teroris ISIS menyerang daerah yang dikuasai PKK, mereka juga menyerang pemerintah Irak. Ini adalah pemerintahan yang dibentuk oleh Amerika Serikat setelah penggulingan Saddam Hussein. Karena itu, Washington langsung mengirimkan pasukan untuk berperang. Pada saat yang sama, mereka memberikan senjata dan pelatihan kepada koalisi PKK di Suriah yang dikenal sebagai Unit Perlindungan Rakyat Kurdi, YPG, yang memerangi teroris ISIS satu. Karena itu, Turki marah dengan sekutunya. Mereka percaya bahwa terorisme tidak dapat digunakan untuk memerangi terorisme. Namun, pihak Washington punya alasan sendiri. Mereka mendukung YPG melawan teroris ISIS, karena organisasi tersebut juga menentang pemerintah Suriah yang pro-Rusia dan menampung tentara yang setia kepada Saddam Hussein yang dapat menyebabkan masalah bagi Irak. Setelah mengalahkan teroris ISIS, YPG yang dipimpin Kurdi memperoleh wilayah otonomi de facto di Suriah, meskipun tidak diakui oleh pemerintah Al-Assad. Kekuatan Kurdi meningkat tajam, memberikan kontribusi untuk dukungan aktif untuk organisasi yang berafiliasi erat, PKK. Seorang Kurdi di Turki menjadi sangat bersemangat. Sentimen pro-separatisme mereka kembali tinggi, membuat Presiden Erdogan takut akan pemberontakan baru segera. Pada akhir 2015, menjelang pemilihan untuk masa jabatan baru, dukungan rakyat untuknya turun ke rekor terendah. Maka Erdogan memutuskan untuk menyerang PKK, untuk menghasut nasionalisme sambil menghancurkan Kurdi yang ingin memisahkan diri. Sejak itu, penyelesaian damai berakhir. Sarang tanpa kompromi pecah pada tahun 2022, Turki mendorong pejuang PKK keluar dari wilayahnya, memaksa mereka untuk melarikan diri ke pangkalan di Irak. Menghadapi situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil di tanah air, Presiden Erdogan sekali lagi ingin menghidupkan kembali nasionalisme. Jadi dia memutuskan untuk menyapu sampai akhir. Dalam seminggu terakhir, dia mengumumkan peluncuran serangan skala besar tetapi tidak merinci. Kampanye itu bernama Claw-Lok. Kampanye mobilisasi infanteri, artileri, angkatan udara dan unit komando untuk menyerang pangkalan PKK di Irak Utara. Jumlah pasti korban antara kedua belah pihak saat ini tidak diketahui. Pemerintah Irak memprotes karena tentara Turki tidak meminta izin untuk melancarkan operasi, yang merupakan pelanggaran kedaulatan. Namun, mereka tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya. Saat ini PKK didukung oleh organisasi, saudara, YPG, dan YPG didukung secara aktif oleh Amerika Serikat. Ini telah menyebabkan kemerosotan serius hubungan AS dengan sekutunya Turki. Memang benar bahwa dunia menjadi sangat kacau. Ini hanyalah presentasi umum bagi orang-orang untuk menemukan informasi. Analisis yang jelas membutuhkan banyak waktu. Pasalnya, konflik negara-negara Timur Tengah seringkali sangat rumit. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.